Jamaah, jamaah, alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema cinta dalam doa, masya Allah. Baik jamaah, di akhir segmen ini saya pengen memberikan kesempatan buat jamaah untuk pertanyaannya nanti insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Tentunya kita akan masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama melalui dari Instagram @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, izin bertanya nih Ustadz. Oh, ini yang tadi belum sempat terjawab nih Ustadz Syam karena kehabisan waktunya. Baik, kita lanjutkan. Iya. Saya adalah anak perempuan terakhir di mana semua saudara saya tinggal di luar kota. Orang tua saya pernah bilang kalau ingin saya yang nemenin masa tuanya. Sedangkan ada laki-laki yang ingin melamar saya. Saya sudah cerita ke orang tua dan mereka menjawab, sebenarnya ibu pengen kamu tetap di rumah. Tapi kalau nikah sama dia ndak apa-apa, dia laki-laki yang baik. Yang penting kamu tetap ingat ibu bapak sering main ke sini. Masalahnya saya selalu ragu nih Ustadz. Saya selalu bertanya-tanya, yakin ndak ya ninggalin ibu bapak? Jadi kayak nggak mengikhlaskan anaknya untuk menikah gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Waduh, Ustazah, ini berat nih antara memilih cinta atau orang tua nih. Gimana nih mohon jawabannya nih? Islam itu indah dan Masya Allah. mudah ya teman-teman sekalian. Islam itu Masya Allah luar biasa. Islam itu mengajarkan pada kita kalau kita bingung, kalau kita ada apa-apa istikharah. Istikharah dalam semua hal, termasuk dalam hal ini. Jadi silakan sholat istikharah dengan menetralkan hati, istikharah. Nanti jawaban istikharah adalah kemantapan akan sebuah pilihan dan kemudahan dalam menjalaninya. Kalau seandainya Allah takdirkan bersama dengan orang tersebut, hasil istikharahnya bersama dengan orang tersebut, akhirnya tidak bisa bersama dengan ibu, harus buat perjanjian. Harus ada perjanjian. Iya. Nanti jangan sampai udah nikah suaminya bilang nggak boleh ke sana. Nah, gitu. Itu harus buat perjanjian di awal, teman-teman sekalian. Katakan, izinkan saya untuk ke rumah ibu saya seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, silahkan. Tapi perjanjian itu harus disepakati sejak awal. Kita pilih seorang pasangan yang mendukung kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ada juga jenis pasangan yang membuat kita pada akhirnya jadi jauh dari orang tua kita. Nanti ada pasangan yang mengatakan pilih ibu kamu atau saya, ambil orang tua kamu atau sinetron saya. Ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalaupun hasil istikharah adalah bahwa kita menikah dengan orang tersebut misalnya, maka pastikan ada perjanjian pranikah itu bahwa kita diizinkan untuk berziarah atau berkunjung ke rumah orang tua kita. Kalaupun tidak berjodoh dengan orang tersebut, insya Allah Allah takdirkan dengan seseorang yang kita bisa bersama dengan orang tua kita setiap saat. Bahagia loh bersama orang tua, merawatnya bersama dengan pasangan. Maka cari pasangan yang sama orang tua kita. Itu dia, itu penting banget. Tips dari Ustazah. Oke, Mas. Baik, terima kasih Uma penjelasannya. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @fiona_amelia05. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, jika kita mencintai seseorang tanpa orang itu tahu, bagaimana cara kita untuk memberitahu bahwa kita mencintai orang tersebut? Aduh, Masya Allah pertanyaan. Banyak yang galau nih kayaknya jamaah. Habib Husan, silakan boleh Ketika dijawab. kita mencintai seorang, kita suka sama orang lain, yang suka ini laki-laki atau perempuan. Kalau yang sukanya perempuan, maka tadi yang saya jelaskan bahwasanya Siti Khadijah itu suka dan sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Ada perantaranya. Entah asistennya atau siapanya, suruh kasih tahu sama keluarganya bahwasanya aku menyukainya dia karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena melihat sholatnya rajin, ibadahnya rajin, punya ilmu agama yang bagus, dan juga Masya Allah tampan juga, ya kan, dan juga pekerjaannya juga bagus, Masya Allah, sehingga membuat wanita ini tergoda dan menginginkan dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Manusia punya hasrat, nggak laki nggak perempuan juga punya hasrat, laki-laki punya hasrat, perempuan juga punya hasrat. Maka ketika itu dia udah istikharah, udah 7 hari berturut-turut, wah jawabannya dia, saya yakin karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini baik ini orang, agamanya bagus, maka boleh terjadi perantara tersebut. Tetapi apabila dia memaksakan, ternyata orang ini nggak baik, orang ini nggak benar, kita tahu orang ini ternyata ahli maksiat, dia maksain untuk, oh saya mau nikah sama ini, subhanallah, jangan seperti itu. Maka munajat kepada Allah yang terbaik, minta kepada Allah yang terbaik, agar Allah kasih jalan yang terbaik dan kehendak dan keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang dia orang baik, bismillah, cari cara yang baik dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bangun malam,
Sujud terakhir, ya Allah, jadikanlah dia jodohku dengan kehendak-Mu ya Allah. Tapi kalau dia nggak baik, jauhkan ya Allah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kalau dia jodohku ya Allah, Allahumma ja'alna ya Rabb. Jadikanlah ya Allah, mereka percepatlah ya Allah, sehingga Allah kasih keberkahan dalam keluarga tersebut. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Habib, terima kasih jawabannya, mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah. Jadi nggak dipaksain juga. Iya jangan ya, nggak baik. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan muhasabah dan insya Allah ditutup oleh doa dari guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang begitu indah di dalam Al-Qur'an tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah akan menjadikan di antara kalian menjadi pasangan kalian untuk kalian merasa sakinah, tenang, dan juga dengan modal mawaddah warahmah, dengan mawaddah dan juga kasih sayang. Mawaddah ini sebetulnya artinya bukan hanya sekedar cinta. Kenapa? Karena cinta itu bisa saja dengan durasi tertentu. Ada orang dari kampung, sahabat kita datang ke rumah kita. Hari pertama dia di rumah, alhamdulillah sangat senang kita menyambutnya. Hari kedua masih kita layani. Hari ketiga kita layani dia. Ternyata 3 bulan dia di rumah tidak pulang-pulang. Akan ada rasa, kenapa nih tamu nggak pergi-pergi? Itu cinta tapi ada durasinya. Hari pertama kedua aja cintanya, subhanallah. Makanya bagi sepasang suami istri dalam Islam tidak membutuhkan cinta, tapi yang mereka butuhkan adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta tanpa durasi. Tidak ada waktu yang menentukannya, tanpa bosan mereka sampai tua kelak, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami memohon di atas pusara istrinya agar dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala jikalau dia adalah seorang istri yang solehah. Seorang wanita solehah akan memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya kembali kepada suamiku. Saya tidak mau menikah lagi ya Allah, karena saya ingin bertemu kembali dengannya di surgamu ya Allah. Maka itulah cinta yang sesungguhnya, al-mawaddah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cintamu dan cinta dari orang yang mencintaimu, dan juga amalan yang membuat kami mendekat denganmu dan mencintaimu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan cintamu ya Allah, kumpulkan kami kembali dengan orang-orang yang engkau cintai di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Baik, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Jemaah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Akhir kata saya Mikdad Dausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli